Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 1 SDN Kedaung Kaliangke 05 pagi. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tema pelajaran kita hari ini, pelajaran 10, perilaku terpuji, bersyukur, dan pemaaf. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka buku paket agama Islam halaman 66. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. C. Bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara mengucapkan alhamdulillah dan beramal baik setiap saat. Itulah perilaku terpuji. Bersyukur. Apa sih bersyukur itu? Bersyukur artinya rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya. Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat, maka dari itu kita harus berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Bersyukur kepada Allah atau mengucapkan terima kasih kepada Allah dapat dilakukan dengan cara pertama, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, atau lengkapnya alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mendapatkan nikmat, ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bersyukur dilakukan dengan melakukan amal soleh atau melakukan perbuatan baik setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Bersyukur merupakan perilaku terpuji. Oleh karena itu, jika kita melakukan perilaku perilaku bersyukur, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku atau tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk bersyukur. Lalu bagaimana bukti kalau kita sudah bersyukur? Nah, buktinya itu tadi dengan dua cara. Pertama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kedua dengan melakukan amal soleh atau perbuatan baik. Contohnya apa saja? Yang pertama, kita melaksanakan ibadah, sholat, lalu kita rajin belajar, kemudian kita bersedekah, membantu orang tua, dan juga mengucapkan hamdalah. Ini merupakan contoh-contoh dari amal soleh atau perbuatan baik yang harus kita lakukan sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita waktu luang, telah memberikan kita kesehatan, telah memberikan kita rezeki yang berlimpah, telah diberikan akal sehat, diberikan akal yang sempurna. Maka dari itu, kita harus melakukan perilaku terpuji dengan berbuat amal soleh. Kemudian, tema kita yang kedua yaitu tentang pemaaf. Perilaku terpuji selanjutnya yaitu pemaaf. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. D. Pemaaf. Nabi Muhammad SAW teladan kita. Ia pemaaf kepada semua umat manusia. Pemaaf adalah perilaku terpuji. Nabi Muhammad adalah teladan kita, junjungan kita.
Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad adalah orang yang harus kita contoh dan ikuti segala perilakunya. Nabi Muhammad adalah junjungan kita. Sudah selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad mencontoh dan mengikuti segala perilakunya. Salah satu perilaku Nabi Muhammad yaitu pemaaf. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad ketika berjalan dilempari batu. Ada juga yang meludahi Nabi Muhammad, ada juga yang melempari dengan kotoran unta. Tapi Nabi Muhammad tidak menyimpan dendam atau marah dalam hatinya. Malahan Nabi Muhammad memaafkan orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mengikuti perilaku pemaaf Nabi Muhammad ini. Insya Allah, kalau kita mengikuti perilaku Nabi Muhammad, kita nanti akan dipandang, akan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Pemaaf adalah perilaku terpuji. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Seperti contohnya ada Adi dan Adul. Keduanya ini sedang saling memaafkan. Sebelumnya mereka berdua berselisih karena Adi tadi melakukan kesalahan. Akhirnya Adi minta maaf kepada Adul. Adul, saya minta maaf karena tadi sudah berbuat salah. Nah, Adi juga memaafkan Adul juga memaafkan Adi yang sudah berbuat salah. Ini merupakan contoh perilaku terpuji saling memaafkan atau pemaaf. Nah, bila ada orang lain yang berbuat salah, maka kita harus memaafkannya. Dan juga bila kita berbuat salah, maka kita harus meminta maaf. Bila kita berbuat salah kepada orang tua atau teman, saudara, maka kita harus meminta maaf. Dengan berperilaku pemaaf, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Apa saja? Yang pertama, kita akan dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Kedua, hidup kita menjadi damai karena kita selalu memaafkan orang lain dan orang lain juga memaafkan kita. Kita tidak akan memiliki musuh atau orang yang membenci kita. Yang ketiga, terhindar dari penyakit hati. Orang yang tidak mau memaafkan, hatinya akan keras. Nah, orang yang memiliki penyakit hati akan disukai oleh setan. Tentu kita tidak mau terjadi hal seperti itu. Yang keempat, dengan pemaaf, hidup kita menjadi lebih positif. Jauh dari hal-hal negatif. Karena kita selalu memikirkan hal-hal yang positif itu. Seperti contohnya pemaaf. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa menerapkan perilaku pemaaf ini di kehidupan kita sehari-hari. Kita harus selalu menjadi pemaaf. Alhamdulillah, telah selesai materi kita tentang perilaku bersyukur dan pemaaf. Selanjutnya latihan, silakan dilihat halaman 68. Yang pertama tentang materi bersyukur, silakan dikerjakan halaman 68 nomor 1, 2, 3, dan 4. Latihan yang kedua yaitu tentang materi pemaaf. Pernahkah kamu meminta maaf atau memaafkan orang lain? Nah, coba ceritakan. Silakan tulis di buku agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai pelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.